Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pendidik, murid dan kurikulum pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Materi ini membahas bagaimana sistem pendidikan Islam berkembang setelah masa Rasulullah, serta bagaimana peran para sahabat dalam membangun tradisi keilmuan Islam. Di tengah gemerlap sejarah Islam, masa Khulafaur Rasyidin menjadi fondasi kuat bagi pendidikan. Mari kita bedah 3 pilarnya: pendidik, murid, dan kurikulum. Pertama, para pendidik. Mereka adalah sahabat Nabi yang memiliki keberanian, ilmu, dan ketakwaan. Mereka menjadi guru dan pembimbing spiritual bagi umat. Kedua, kurikulumnya. Tuntunan Al-Quran dan Hadits sebagai inti utama. Ilmu fikih, tafsir, dan bahasa Arab juga menjadi fokus pembelajaran yang mendasar. Ketiga, para murid. Mereka datang dari berbagai latar belakang, bersemangat untuk mencari ilmu. Semangat mereka seperti api yang menyala di tengah padang pasir. Pendidikan ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah yang dikuasai Islam, membawa cahaya ilmu dimanapun mereka pergi. Warisan pendidikan masa Khulafaur Rasyidin terus hidup hingga hari ini, mengingatkan kita akan pentingnya mencari ilmu di sepanjang hidup. Sejak lahirnya Islam, pendidikan menjadi tulang punggung peradaban. Mari kita telusuri bagaimana sistem pendidikan Islam tumbuh dan berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin. Semua berawal dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajar para sahabat tentang tauhid, akhlak yang mulia, dan cara beribadah yang benar, membentuk generasi pemimpin masa depan. Selama kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, meskipun ditantang perang, pendidikan tetap menjadi prioritas untuk menjaga kesatuan dan pemahaman agama umat. Di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, penyebaran Islam meluas pesat. Beliau mendirikan lembaga negara dan menetapkan guru sebagai profesi resmi, memberinya gaji dari Baitul Mal. Khalifah Uthman ibn Affan memberikan kontribusi besar dengan mensahkan mushaf Al-Quran yang menjadi standar, memastikan penyebaran ilmu Al-Quran yang akurat di seluruh dunia Islam. Khalifah Ali ibn Abi Thalib dengan kecerdasannya mendorong pengembangan ilmu teologi dan filsafat Islam, membuka pintu untuk pemikiran mendalam di masa mendatang. Warisan pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin menjadi fondasi kuat peradaban Islam yang gemilang, mengajarkan kita bahwa ilmu adalah kunci kemajuan umat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum muslimin memasuki era Khulafaur Rasyidin. Di tengah ekspansi politik dan militer, ada sebuah warisan yang lebih abadi, pendidikan Islam. Warisan pendidikan ini berawal dari Rasulullah SAW sendiri, yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat, membentuk generasi penerus yang cerdas dan beriman. Tujuan utama pendidikan pada masa ini adalah membentuk generasi beriman dan bertakwa, yang memiliki akhlak mulia dan mampu meneruskan ajaran Islam kepada generasi tabi'in. Kurikulumnya sangat komprehensif, mulai dari membaca Al-Quran, ilmu fikih, akhlak, hingga keterampilan fisik dan militer seperti memanah dan berkuda. Para sahabat sendiri menjadi figurnya. Mereka mengajar dengan contoh nyata, menyebarkan ilmu di mana saja mereka pergi, dari Mesir hingga Persia. Metode pengajaran bersifat informal namun intensif, seperti halaqah di masjid atau di halaman rumah. Diskusi dan tanya jawab menjadi kunci pembentukan pemahaman. Dengan sistem ini, ilmu Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Generasi tabi'in lahir, siap melanjutkan perjalanan pendidikan hingga ke penjuru dunia. Warisan Khulafaur Rasyidin membuktikan bahwa pendidikan adalah motor penggerak peradaban. Sebuah fondasi yang masih kita bangun dan wariskan hingga hari ini. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, bagaimana sistem pendidikan Islam terus berkembang? Mari kita lihat pada masa Khulafaur Rasyidin yang Juedingsing. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Madinah tetap menjadi pusat pendidikan. Metode pengajaran Rasulullah SAW seperti halaqah di masjid terus dilanjutkan oleh para sahabat. Para sahabat menjadi guru, mengajarkan Al-Quran, Hadits, dan ilmu fiqih.
Semangat belajar masyarakat sangat tinggi, mencerminkan warisan Nabi yang ingin terus menambah ilmu. Era Khalifah Umar bin Khattab ditandai dengan ekspansi teritorial yang pesat. Ini menjadi momen bersejarah untuk penyebaran ilmu Islam ke seluruh penjuru dunia. Setiap masjid yang dibangun menjadi sentra pendidikan. Khalifah Umar mendorong penyebaran guru ke berbagai wilayah untuk membangun generasi cerdas dan berakhlak. Dukungan pemerintah terhadap guru sangat besar, bahkan memberikan stipendia. Ini menjadi fondasi sistem pendidikan yang terorganisir dan berkelanjutan. Masa Khulafaur Rasyidin membentuk fondasi pendidikan Islam yang kokoh, menggabungkan tradisi, ekspansi, dan dukungan institusional untuk mencerdaskan umat. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disusun menjadi mushaf yang terstandarisasi untuk mencegah perbedaan bacaan. Mushaf Utsmani ini kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam, memperkuat basis pendidikan dan kesatuan umat. Namun, masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai konflik politik yang mengganggu stabilitas dan menghambat proses pendidikan. Meski demikian, pencarian ilmu dan pengajaran Al-Quran tetap menjadi prioritas utama di tengah kesulitan. Kesimpulannya, pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin selalu berpusat pada Al-Quran, pembentukan akhlak, dan ajaran Islam yang murni.